kita mulai ya. Silakan Om Ben menyapa peserta, sekalian memperkenalkan diri, pekerjaan sehari-hari apa, kegiatannya apa. Silakan Om Ben. Ya, oke. Selamat malam teman-teman ya. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan ya. Saya dengan Om Ben ya. Pekerjaan saya sehari-hari ya jelas trading aja ya. Saya full time trader ya. Dulu pernah jadi tour guide tapi ya sekarang lebih fokus ke trading aja ya. Nanti tanggal 1 Mei ada ke NZ ya. Saya berangkat. Tapi itu hanya sebagai sampingan aja. Sekarang yang saya fokuskan di trading dan mengelola komunitas di PPC ya. Itu kesibukan saya sehari-hari seperti itu. Nah ini Om Ben juga punya komunitas namanya PPC, Para Pencari Cinta. Para pencari cuan ya Om Ben. Nah ini Ya, para pencari cuan. para pencari cuan. Jadi ya kita memang di sini kan bukan membuktikan kalau kita benar, paling hebat, tapi kita cari sama-sama cari cuan ya Om Ben ya. Ya, Nah ini, kita cari cuan aja. nah ini Om Ben, apa sih persamaan kok bisa dari tour leader jadi ke trading sih Om Ben? Ada apa sih yang bisa, benang merahnya apa sih gitu? Benang merahnya pandemi. Ya, benang merahnya pandemi. Jadi gara-gara pandemi nggak bisa kemana-mana, tapi memang saya udah mulai belajar trading dari tahun 2017. Jadi ya bersyukur ya, udah ada persiapan ya untuk banting setir seperti itu, bukan yang dari nol, enggak. Tapi memang gara-gara pandemi ini aja akhirnya ya mau nggak mau nggak bisa traveling kan, semua tour cancel ya. Jadi ya sudah, saya fokus cari duit di market aja kan, seperti itu. Nah ini kan judul kita hari ini ya, From Zero to Hero. Lalu bawahnya Comeback Stronger. Nah ini Om Ben yang milih judulnya nih. Tadinya saya mau milih judul Balas Dendam di Saham, tapi kata Om Ben kok judulnya serem gitu ya. Nah ini maksudnya apa sih gitu? From Zero to Hero tuh artinya kan dari Om Ben tuh dari belajar, dari nggak tahu, benar-benar dari nol gitu ya Om Ben ya, sampai bisa jadi seperti sekarang. Nah terus kalaupun dalam perjalanan dari zero ke hero itu kan nggak lurus gitu kayak chart gitu, lurus kanan atas gitu, enggak ya, ada turunan naikkan. Nah ini ya, jadi ketika bangun itu bikin higher high, higher low gitu ya Om Ben ya, comeback stronger ya. Betul, betul sekali, betul sekali. Nah ini kan kita mau tanya nih dari Om Ben ya. Nah Om Ben nih karakter tradingnya tuh seperti apa sih? Cari cuan itu pakai jurus apa Om Ben? Kalau saya sih memang tipikalnya saya itu sebenarnya hybrid ya. Saya bisa swing ya, ada invest juga. Tapi memang saya lebih fokus di scalping ya. Di scalping terutama ya saya suka saham-saham gorengan ya, yang volatilitas tinggi ya, seperti itu ya. Yang high risk high return ya. Karena dari awal memang saya belajar dari tahun 2018 itu sudah saham-saham yang seperti itu ya. Jadi memang saya menikmati gejolak di market ya, seperti itu ya. Cuman ya harus lihat resikonya, memang gede, resikonya gede sekali. Tapi kalau kita bisa menikmati ritmenya ya, kayak tadi ya bilang ya, ada higher high, higher low, seperti itu ya. Kapan kita harus beli, kapan kita harus keluar ya, kapan kita harus berani cut loss dan lain sebagainya, itu saya rasa bisa profit ya, bisa profit. Tentu saja saya harus punya waktu untuk memantau layar ya, dan kebetulan saya kan nggak ada pekerjaan lain selain memantau layar setiap hari. Karena itu kalau saya nge-swing ya otomatis saya akan bosen ya, karena kebiasaan tiap hari seperti itu ya. Jadi mau nggak mau ya saya lebih fokus ke scalping. Tentu saja saya ada saham-saham swing, cuman memang fokus saya lebih banyak di scalping, seperti itu. Nah Om Ben, kan berarti ada di scalping, ada di swing ya. Nah yang swingnya jadi atepin gitu, nanti di scalping sahamnya beda atau sama-sama aja gitu Om Ben? Terkadang ada yang sama sahamnya ya. Jadi ada saham yang memang masih menarik ya. Ada yang saya beli kemudian saya hold, tapi ada yang saya memang keluar masuk harian, seperti itu. Tapi tentu saja dengan OLT yang berbeda ya. Jadi saya pisahin beberapa ya, seperti itu supaya nggak mengganggu ya. Jadi kalau memang ini niatnya dari awal masuk untuk swing ya, saya keluar dengan cara swing. Kalau saya memang scalping, saya akan keluar dengan cara scalping ya. Jadi saya hampir tidak pernah beli gara-gara scalpingan kemudian nyangkut lalu jadi invest ya. Itu sangat saya hindari sekali ya. Jadi kita harus mengerti bahwa di mana kita masuknya dengan metode apa, kita harus keluar dengan metode yang sama. Menurut saya itu yang paling ideal ya, karena dengan begitu kita bisa mengukur dan meminimalkan resikonya. Karena tentu saja begini ya, kalau scalping itu
pengaturan money management jauh berbeda dengan swing. Kalau swing karena kita bermain dengan time frame yang lebih panjang ya, otomatis harus sedikit panjang nafasnya. Kalau invest beda lagi, lebih panjang lagi. Tapi kalau scalping karena ini kita hit and run aja ya. Jadi terkadang saya lebih agresif di dalam penggunaan ini ya, cash ya, money managementnya saya lebih agresif ya. Tentu saja harus mengukur dengan kemampuan diri juga seperti itu. Nah ini ya, jadi dibedain akunnya ya Om Ben. Nah mungkin yang mau punya akun lebih ya di Panin Sekuritas bisa buka ya. Nggak Boleh, cuma satu rekening ya. bikin di Nah Panin bikin nih. ya. Nanti diajarin sama Om Ben. Nah Om Ben, ini nih ya. Ini kan berarti kalau orang-orang bilang kan jauhin saham gorengan. Nah, tapi saham gorengan kalau di tangan yang tepat ya, memang bisa ya cocok, bisa jadi duit ya Om Ben ya. Betul. Mungkin saham yang sama, orang yang beda pegang, nasibnya beda ya. Satu cuan, satu nyangkut ya Om Ben ya. Nah itu. Nah jadi jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau belajar ya, mau belajar scalping, nah kali ini nih kita interogasi Om Ben ya. Berarti kita konteksnya hari ini kita scalping ya Om Ben. Nah ini. Ya boleh. Kalau Om Ben ya lihat saham scalping, itu saham yang lagi beken atau cukup yang ini aja nih misalnya. Ini fundamentalnya bagus nih, ceritanya bagus nih. Ngelihat gitu nggak sih? Atau cuma lihat volume atau apa gitu? Triggernya apa sih Om Ben? Kalau saya, jadi gini. Kalau saya ada dua tipe ya. Saya ada dua tipe. Yang pertama saya bermain di saham-saham untuk scalpingan yang lagi rame. Ya, yang lagi rame. Contoh hari ini ada PNLF ya, lagi rame kan. PNLF hari ini lagi rame. Oh ya, sekali lagi ini yang saya sebutin ini bukan stock pick ya. Ini yang hanya contoh kasus saja ya. Jadi ini bukan stock pick. Jadi teman-teman kalau memang mau masuk harus ada analisanya ya. Contoh PNLF hari ini lagi rame, volumenya tinggi ya. Volumenya tinggi. Nah, itu bisa kita pakai untuk scalpingan di situ ya. PNLF. Kemudian yang kemarin ada saham IPO yang baru PV ya. PV seperti itu juga bisa kita manfaatkan untuk scalpingan. Jadi kenapa cari yang volumenya rame? Karena otomatis dengan volume besar seperti itu ya, dengan volume besar dan transaksi yang natural menurut saya ya, yang cukup rame, partisipasi marketnya cukup rame ya, bukan hanya diberikan spam order aja, tapi rame aja ya, partisipasinya benar-benar rame. Artinya marketnya ada, partisipasi marketnya ada ya, seperti itu ya. Nah itu kita bisa manfaatkan. Ya, kita bisa manfaatkan untuk scalpingan. Nah, saham yang kedua yang pilihan saya adalah saham-saham yang memang ada akumulasinya, ya, ada akumulasinya. Jadi saham yang lagi dikumpulin oleh broker tertentu atau saham yang lagi mengalami proses uptrend, yang mau breakout, yang ada lonjakan volume hari ini tapi belum breakout. Nah, besoknya kita bisa pantau untuk jadikan scalpingan kita, ya. Jadi benar-benar apakah saya tiap malam screening? Iya. Saya tiap malam mencoba mencari saham apa sih yang besok kita bisa untuk scalpingin ya. Saham apa sih seperti itu ya. Nah, oke, ketemu saham A seperti ini ya. Ini akan jadi pantauan saya besoknya. Ya, saya masukkan ke dalam watchlist saya di stockbook saya ya. Di stockbook saya sudah saya pasangin beberapa saham-saham ini. Jadi ketika sahamnya bergerak, saya ngerti, ini sahamnya oke, ya, saya masuk lagi. Contoh hari ini, PV kemarin, ya, ini sebagai contoh ya, PV kemarin saya lihat dari broker summary-nya, ada akumulasi dari broker tertentu, ya, di harga yang dekat dengan harga closingannya, ya. Hari ini kan closingnya 246, ya, kan seperti itu kan, kemarin 246, ya. Nah, tapi average yang ngumpul itu di harga 242, 244. Nah, dari analisa seperti itu, saya bisa menyimpulkan, besok ini masih ada potensi. Ya, nah tadi pagi saya masuk di 248, saya keluar di 258. Ya, itu pagi-pagi bener-bener pagi. Itu udah saya pantau, begitu terlihat ada spike sedikit, ya, mulai bidnya mulai ditata, dijagain, saya masuk. Ya, saya masuk dan saya keluar. Ketika udah mulai udah cukup ya, dapat 5 tick seperti itu dan saya mulai overnya udah mulai tebel-tebel, udah mulai berat ya, saya keluar ya, saya keluar. Nah, ini menjadi dasar saya untuk scalpingan besoknya. Jadi saya cari yang lagi akumulasi apa sih? Misal saham A lagi diakumulasi, oke, besok kita masih bisa pakai untuk scalpingan seperti itu pagi-pagi ya. Tapi kalau ada setelah selesai dengan watchlist saya udah selesai ya, saya akan coba lihat di market yang lagi rame apa. Kan PNL hari ini mendadak rame kan. Wah, rame, agro juga hari mendadak rame. Nah, itu kita bisa pakai untuk scalpingan ya, seperti itu ya. Ada juga saham-saham gorengan yang lain-lain kan seperti itu. Nah ini Om Ben, kalau lihat rame atau enggaknya, berarti lihat top volume atau top frekuensi Om Ben? Atau semata nangkep aja, ini rame gitu? Jadi misalnya gini, ada saham di running trade,
ya. Ketika sahamnya mulai ramai di running trade, saya masukin langsung ke dalam stock book saya. Ya, stock book saya langsung tampil misalnya agro, saya masukin agro. Nah, di situ saya nggak langsung entry. Karena begini, kita harus bisa ngerti ini saham bener-bener rame atau saham ini hanya memancing, ya, memancing, manggil-manggil orang supaya FOMO. Kebanyakan teman-teman adalah ketika lihat di running trade, ya, ketika lihat di top frekuensi, ya, top volume, teman-teman langsung hajar tanpa teman-teman analisa. Nah kan pertanyaannya, loh, kalau scalping kita analisa kan kelamaan. Ya tentu saja harus ada analisanya. Buat saya pribadi, saya lebih baik ketinggalan, nggak entry daripada saya nggak punya analisa. Itu prinsip saya. Jadi benar-benar saya harus ngerti, apa ya, ini benar-benar saya punya dasar nggak untuk masuk. Atau saya hanya masuk karena pancingan di running trade aja. Karena beberapa saham dan banyak saham sekarang adalah pancingan aja, ya. Mulai dari split order, spam order, dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya saham-saham tertentu. Ada juga saham-saham yang besar seperti BSBK dan kawan-kawan. Itu juga awalnya banyak pancingan seperti itu kan, Raffi dan lain sebagainya kan banyak pancingan, tiba-tiba sahamnya ARB aja mendadak kan seperti itu. Nah itu yang harus kita waspadai. Nah saya menghindari, kalau saya lihat sahamnya ini udah cuman pancingan aja, langsung saya hapus dari stock book saya. Supaya apa? Supaya saya nggak FOMO. Saya mendingan nggak lihat, ya kan? Saya mendingan nggak lihat, saya lebih fokus ke yang lainnya. Oh agro misalnya, oh agro hari ini cukup oke nih. Nah saya lihat sahamnya oke nggak? Likuiditasnya bagaimana, bid offernya bagaimana. Nah, itu menentukan saya juga untuk masuk berapa, sejumlah uangnya berapa. Karena jangan sampai kita bisa masuk, nggak bisa keluar. Karena kita overload. Kan seperti itu. Nah, ini yang harus dijadikan pertimbangan. Ya, jadi saya mulai menganalisa pelan-pelan. Saya kebanyakan menganalisa pakai tape trading. Kebetulan. Jadi bukan pakai bukan pakai chart aja. Karena kalau chart agak ketinggalan ya. Saya mencoba belajar tape trading ya, saya lihat dari stock booknya, dari trade booknya seperti apa, apakah ini natural ataukah ini benar-benar kita bisa masuk atau hanya pancingan aja, atau jangan-jangan offer yang diberikan adalah offer dari market makernya, kita masuk kemudian barangnya selesai dan kemudian sahamnya turun. Nah itu kan jadi pertimbangan. Nah itu yang membuat sedikit lama menganalisa. Buat saya lebih baik saya sedikit lama daripada saya masuk gak ada analisa kemudian saya nyangkut, ya seperti itu. Oke, Om Ben, ngebedain ini pancingan atau naik benerannya, lihatnya gimana, Om Ben? Ciri-cirinya kurang lebih lah. Ciri-cirinya begini. Pertanyaan sama. Nah, sudah dimasukin ke stock book kan? Sudah dimasukin ke stock book, kemudian kita lihat apa? Yang kita lihat adalah dan transaksinya. Transaksinya tuh bagaimana? Itu kita lihat. Misalnya, contoh saham ABCD kan seperti itu kan. Oh ini rame nih, running trade nih. Rame, ada keluar terus kan, transaksi keluar terus. Nah, kemudian saya taruh di dalam dan transaksi, saya liatin, ini saham ini natural nggak? Iya. Cara lihatnya bagaimana? Kalau sebuah saham ya, dengan bid offer yang cukup tebal, tapi transaksinya nyicil, 10 lot, 12, 25, 100, 125, 200, tapi bidnya itu puluhan ribu, contoh BSBK. Ya, BSBK waktu saya kasih warning di story waktu itu masih di harga 200 something waktu itu atau di harga 250, saya bilang ini hati-hati karena nggak masuk akal dengan bid setebel ini tapi transaksinya nyicil gitu loh, ya kan, bid offernya 50 ribuan tapi transaksinya cuma 10, 100, 20, itu kan aneh gitu loh, itu kan aneh. Masa kita nggak merasa aneh dengan transaksi seperti itu? Harusnya layaknya kalau bidnya tebel begitu transaksinya berapa, ribuan lah paling nggak, dan random. Tapi ini bener-bener cuma puluhan terus jalan. Nah, itu bisa aja itu split order, pancingan, ya kan? Supaya ramai di running trade, ya pancingan. Nah, dari situ saya lihat, oh ini kok aneh ya, bidnya tebel, tapi kok cara makannya begini. Nah, cara makannya itu yang menentukan saya apakah saya mau masuk atau enggak, ya. Kalau saya merasa ini, oh ini sahamnya kok mencurigakan, saya akan nggak masuk dulu. Tapi kalau saya masih penasaran, saya akan tontonin dulu aja. Saya mau lihat cara mainnya bagaimana, ya kan? Cara mainnya bagaimana? Karena setiap maker di dalam sebuah saham, terutama di gorengan, itu ada pola yang kita bisa pelajari, ya. Ada pola yang kita bisa pelajari. Kalau sampai saya nggak menemukan pola dari market makernya ini, saya nggak akan berani masuk. Karena jelas saya nggak bisa ngerti cara mainnya dia, ya. Jadi untuk beberapa saham saya biasanya ya bisa sampai 2-3 hari saya pantau terus. Kalau saya merasa risknya terlalu gede nih, udah terlalu nggak masuk akal buat saya mendingan nggak masuk, ya. Karena begini ya, jumlah modal yang kita pakai itu kan berbeda-beda ya.
Ada teman-teman yang bisa cuan dari saham BSBK misal. Tapi saya yakin sekali kalau teman-teman beli BSBK di atas 10.000 atau 20.000 lot, sekali makan, teman-teman kejebak pasti. Tapi yang cuma makannya 500, 100 mungkin atau 600 lot bisa dikasih cuan. Karena apa? Karena bandarnya memang ngitung barangnya gitu loh. Kalau ada yang masuk besar dikunci. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini yang menjadikan pertimbangan saya. Nah, dengan adanya analisa seperti ini, saya melihat dan transaksinya ini, transaksinya bagaimana pergerakannya. Nah, saya memutuskan saya mau masuk atau enggak. Nah, beberapa kali hari ini saya sempat bahas di alumni kelas saya yang di kemarin saya adakan di beberapa kota ya, ada satu grup besar gitu. Saya bilang, pantau saham ini. Saya bisa jelasin ke mereka, ini bakal begini, dan tepat. Karena apa? Saya ngerti cara mainnya. Udah ngerti, udah hafal. Oh, cara mainnya begini. Saya bilang, nanti ya, lihat ya, dekat akhir sesi pasti begini, ya. Mau closing pasti begini, ya. Nanti segini, hati-hati. Nah, saya bisa kasih warning. Enggak 100% tepat, tapi ya paling enggak saya bisa membuat forecast. Jadi kayak perakiraan cuaca. Dengan kita mengerti pola permainan sahamnya, ya, kita bisa memprediksi ini mau ngapain ke depannya. Sehingga itu membuat kita bisa memutuskan saya mau masuk atau enggak. Resikonya gede atau enggak. Nah, itu sedikit tips. Jadi, saya benar-benar pantau cara HK-nya. Cara HK-nya, cara bukunya. Kemudian setelah itu apa yang saya lakukan? Saya lihat lagi di stock book-nya. Bid over-nya bagaimana? Tatanan bid over-nya bagaimana? Frekuensi bid over-nya bagaimana? Apakah tipis-tipis? Apakah tebel? Apakah natural? Atau banyak ganjilan? Saya percaya semua saham pasti ada bid palsu. Yes, itu benar. Ada ganjilan. Semua saham pasti ada. Tapi permasalahannya adalah ganjilan ini cukup natural atau enggak. Dan setelah ganjilan ini, saya mau lihat lagi. Ada enggak partisipasi market? Ada enggak orang yang benar-benar berani beli? Nah, ini yang jadi pertimbangan saya. Saya mulai bedain satu persatu. Wah, kok saham ini misalnya ya, bidnya tebel banget. Ya, tapi kok partisipasi marketnya kecil-kecil. Bid yang menonjol besar cuman ada beberapa, yang lain kecil. Nah, itu menjadikan saya, kalau saya mau masuk, berarti saya harus masuk dengan bid yang kecil juga, nggak boleh bid besar. Karena kalau kita ngebid besar, jangan-jangan ya, yang besar-besar itu dicabut, kita dikasih barang, diguyur. Mereka mau buang barang. Nah, ini yang jadi pertimbangan. Jadi, pertama saya lihat cara makannya, kemudian saya bedah tatanan bid dan overnya. Ya, jadi benar-benar saya murid trading. Setelah itu, setelah saya merasa, cara makannya oke, bid overnya oke. Apa yang harus saya lakukan? Saya mencari area entry-nya. Area entry terbaik adalah mencari support, ya kan? Buka chart, menitan, ya. Saya mulai bedah pelan-pelan seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan, ya. Jadi memang membutuhkan waktu, yes, benar sekali, dan nggak mudah. Tapi itu yang membuat saya sampai sekarang saya nggak pernah kejebak di saham-saham yang aneh-aneh. Jadi saya nggak pernah tuh nyangkut-nyangkut di saham-saham yang tiba-tiba ARB, nggak pernah. Karena saya benar-benar ngerti, kalau saya mau nyoba, ya, saya pernah ada nyangkut pernah, tapi cuman ya paling kecil-kecil aja. Saya biasa misalnya masuk biasanya 10.000, 5.000, saya masuk cuman 100 lah. Ya, saya bilang, aduh ngicip-ngicip lah, cari uang kopi lah, kalau hilang ya sudah, kan begitu kan. Ya, membatasi resiko banget. Tujuannya apa? Saya pengen ngerti cara kerja makernya bagaimana. Nah, kalau makernya ini benar-benar bersahabat buat kita, ya, untuk entry, kita dikasih entry, ya, kita bisa dapat cuan di situ, ya, saya akan masuk. Tapi kalau ada saham-saham yang makernya ini benar-benar terlalu pelit, ya, ngitungin barang dan lain sebagainya. Kalau kita ngantri kebanyakan, kita dikasih barang, kalau kita jemur di over, diturunin. Saya pernah coba beberapa saham, saya lakuin seperti itu. Saya kasih over. Dia makan kan, dia lihat mungkin ya, ini ada yang masuk misalnya saya kasih 1.000 gitu ya, ada 1.000, dan saya bilang sama teman-teman, lihat ya, saya kasih over, pasti diturunin, dan bener dibanting 4 ke bawah, saya cabut, ya kan, saya bukikan, karena saya punya barang 5.000, saya bukin 1.000, yang terjadi apa, saya bilang, lihat ya, saya bukin 1.000, pasti naik, dinaikin lagi. Nah, dengan cara seperti itu, makernya begini. Nah, mainnya harus lebih cantik ya. Ini memang tricky sekali, tapi buat saya ini adalah sebuah seni ya, seni yang sangat asik ya. Tentu saja saya membatasi resikonya. Kalau saya melihat makernya pelit ya, saya nggak mungkin masuk gede-gedean. Ya, paling ya tadi saya bilang cari uang kopi. Tapi kalau ada saham yang lebih baik daripada itu, saya akan hindari itu. Saya lebih cari ke saham yang lebih baik. Seperti itu kalau tips dari saya. Ya, ibarat kalau mau berantem, cari lawan yang kira-kira kita bisa menang ya gitu ya, Omen ya. Betul, betul banget. Kalau mau berantem, cari lawan yang kita kira-kira bisa menang. Jangan maksain ya, ada 800 saham ya, Omen.
Nah, kadang-kadang betul. kita bandar kan kita jangan sok-sokan ngelawanin bandar ya. Iya, bandar mah memang lebih gede dari kita. Kita dikasih, jangan kasarnya jangan ngancurin permainan mereka lah. Kita ikut aja gitu, dompleng gitu ya, Om Ben ya. Nah, kadang suka Yes, wah ini betul sekali. bandar ya kita lawanin. Ah udahlah kita nggak usah lawanin. Wah asal kebagian aja ngedompleng naik dari berapa ke berapa gitu ya, Om Ben ya. Iya, Nah betul, itu, betul banget. nah kurang lebih kayak gitu ya. Nah, Om Ben, nah ini kan kurang lebih ya. Ini kriteria saham yang sesuai sama Om Ben ya. Jadi Om Ben nggak lihat fundamental, pokoknya lihat dari yang rame-rame, karena yang rame-rame itu kan berarti ibarat toko lagi rame, dagangan kita peluangnya lebih laku, lebih gede gitu ya. Iya, betul. Nah itu, nah, nah itu terus tadi kita udah bicara kriteria ya. Sekarang risk rewardnya Om Ben. Risk reward kan berarti kita kalau ambil profit berapa persen, kalau cut loss berapa persen. Jangan sampai kita kalau ambil profit kecil-kecil, kalau cut loss gede gitu. Nanti kita keambil gitu berapa kali transaksi, berapa kali untung, sekali rugi kesapu semua gitu ya. Nah ini hitungnya perbandingannya gimana Om Ben? Ya, kalau di scalping begini ya, saya selalu entry tidak di satu harga. Ya, ini kuncinya, tidak satu harga. Misal begini, saya mau entry, misalnya saya lihat ya range-nya, oh ini kok saham ini ada sideways di harga 250 nih, sekarang di 260, ya kan, berarti ada jarak otomatis kan. Ya saya lakukan apa? Saya melihat tertarik nih, oke saya masuk di 260 dulu. Misal saya mau masuk 5.000 lot, misal ya, saya akan masuk 1.000 dulu. Tujuannya apa? Seandainya ada dibanting atau di kocok ke bawah ya, saya punya masih ada 4.000 lagi untuk beli di bawah, untuk menurunkan average, kan seperti itu. Nah, kalau teman-teman masuk di satu harga, yang terjadi adalah ketika masuk di 260 banding 250 kan support 250 nih, dibanting 248, cut loss kan? Habis teman-teman cut loss, sahamnya mantul. Masuk lagi nih, banting lagi, cut loss, mantul lagi. Akhirnya udahlah kapok. Setelah kapok, sahamnya rally. Kan yang sering terjadi seperti itu. Jadi ada sedikit permainan gocekan-gocekan. Nah, caranya bagaimana? Kita lebarin. Nah, ini juga kita lihat sahamnya dulu, kriterianya gimana. Ini makernya apa ya, volatilitasnya tinggi nggak? Wah, kalau tinggi ya berarti lebarin aja. Tentu saja kita harus bersiap. Kalau lebarin volatilitas artinya apa? Resiko kita membesar. Kita siap nggak? Kalau kita siap ya kita masuk. Kalau nggak siap gimana? Nggak usah. Ya. Jadi saya mulai masuk di 260 dulu, kemudian nyicil lagi 256, 1.000 lagi. Nah, seandainya saya masuk 260 kemudian terbang bagaimana? Apakah saya akan kejar? Tergantung, ya. Kan saya masih punya 4.000. Yang 4.000 akan saya simpen dulu. Saya 1.000 ini aja. Terus teman-teman bilang dong, lah, kalau gitu cuannya nggak maksimal dong. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan. Selalu bilangnya cuannya nggak maksimal. Ya kan? Cuannya nggak maksimal. Nah, saya mau kasih tahu, kita trading ini nggak mencari cuan maksimal. Kita mencari cuan konsisten. Ya kan? Kalau carinya cuan maksimal, yang terjadi apa? Kita akan FOMO. Kita akan ditarik ke permainan market makernya, sehingga kita FOMO. Harga 300 nih, sideways, kita beli nih 300. Wah, naik 310, kita jual 310. Naik lagi nih, 314. Kalian, wah, jangan beli. 320. Ini jangan beli nih, jangan, nggak boleh FOMO. 330 kalian FOMO. Misal seperti itu ya. FOMO nih, ambil. Ya kan? Naik 334. Aduh, 334. Jual nggak ya? Jangan dulu deh. Nanti dulu deh. Kemudian dibanting ke 320. Ya kan? Kemudian kalian mikir, siapa tahu naik lagi nih. Turun lagi 316. Turun lagi ke 310. Nah, yang terjadi apa? Kita nyangkut. Ya, atau kita cut loss dalam. Saya tidak pernah, ini ya, saya tidak pernah tidak setuju dengan aliran 1%. Tadi ada yang komen ya 1% ya. Tapi begini, saya pribadi lebih suka untuk bermain tidak 1%. Ya, di saham-saham tertentu. Tapi kalau saya harus 1% untuk keluar, ya, saya akan lakukan itu daripada saya loss, ya kan? Ya. Tapi kalau saya merasa memang ini masih oke, ya, masih oke. Saya misalnya contoh PV. PV saya ngerti average-nya 244, ya kan? Penggeraknya di 244. Saya beli di 248. Naik ke 250, 252 saya nggak mau jual dong. Kenapa saya harus jual? Karena mereka berkepentingan naikin harga supaya mereka bisa jualan di atas. Iya, saya memang berjualan tidak di tepat di harga tertinggi ya. Tertinggi PV kalau nggak salah 266 atau 270, hari ini saya kurang hafal. Tapi at least saya merasa oke lah, saya punya margin 248 ke 258.
ya itu oke lah ya, di atas 1% bisa nutup fee sekuritas dan lain sebagainya. Dan saya merasa udah cukup. Ya, jadi teman-teman begini, cara keluarnya bagaimana? Saya selalu bilang ke teman-teman, keluarlah bertahap. Jangan keluar langsung satu harga. Tujuannya apa? Kalau semuanya kalian keluar, ya nanti kalau naik lagi kalian FOMO atau menyesal, kan begitu. Tapi kalau kalian memutuskan, oke, saya mau keluar di harga tertentu, semua, oke, semua. Setelah semua selesai, ya nggak perlu ngeliatin sahamnya lagi. Kalau nggak pengen menyesal, itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar kita harus bikin kita ini disiplin, ya. Kita harus menjaga jari kita dan mata kita dan otak kita untuk nggak FOMO. Karena market ini dirancang untuk membuat FOMO. Pergerakan saham, volatilitas saham dirancang membuat FOMO. Tujuannya apa? Supaya kita beli di harga atas. Ketika kita beli di harga atas, makernya bisa jual di harga atas, dapat profit di harga atas. Ini yang terjadi gitu loh. Nah, jadi teman-teman benar-benar ya harus jaga diri, ya jaga diri, jaga jari. Kalau udah naik terlalu tinggi, resiko gede, nggak usah masuk. Itu yang saya lakukan terus, ya. Jadi saya membatasi resikonya. Kalau saya melihat ya misalnya ya, oh ini sahamnya udah naik 15% sekarang, ya. Kemudian saya cek ya, misalnya Broxum kemarin, misal contoh ya, harganya 200 penggeraknya, sekarang udah naik ke 250. Berarti harganya kan udah tinggi banget itu jaraknya, ya. Berarti resiko kita nggak sebanding dong. Nah, itu saya hindarin. Saya akan cari yang lain. Nah, ini yang menjadikan apa ya? Saya jujur, saya setiap hari nggak trading banyak saham. Saya pribadi sehari cuma trading 2 saham aja. Tapi saya winner 100% hari ini. Ya, saya tunjukkan ke teman-teman di PPC, saya hari ini mencapai target. Ya, saya punya target tertentu, sehari berapa, dapat berapa, saya udah lebih ya, dikasih bonus-bonus seperti itu. Nah, sudah selesai. Karena apa? Saya lebih baik saya bersabar sedikit daripada tangan saya gatal. Lihat ada saham masuk keluar, masuk keluar. Ya, jujur aja kalau profit nggak apa-apa, kalau nggak profit kan sakit. Ya, yang seneng siapa? Yang seneng sekuritas ya kan begitu kan, dapat fee kan begitu kan. Jadi keluar mas dapat fee. Saya nggak mau seperti itu karena buat saya trading ini adalah sebuah seni, bukan kerja bakti gitu loh. Bukan 1% keluar ya kan. Trading 20 saham, tapi setiap saham 1%, berarti kan dapat 20%. Nah, kalau saya bisa satu saham aja 15% aja. Nah, buat apa saya mantau 20 saham? Itu capek. Itu akan menguras energi kita. Ya, jadi saya melatih diri saya konsisten. Saya menjaga diri saya supaya saya nggak masuk di dalam FOMO dan saya nggak overtrade. Ya, itu yang saya lakuin. Seperti itu.